Perkenalkan, nama saya Elris Mora. Saya mengajar di SMK Negeri 3, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Saya peserta PPG gelombang kedua tahun 2023, STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pagi ini saya akan membuat video pembelajaran tentang gaya hidup sehat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Apakah sudah sarapan semua? Sudah, Bu. Ya, baguslah. Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo ketua kelas siapkan dulu. Berdiri. Pada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Silahkan duduk. Ayo, Febri, silahkan pimpin doa kita. Satukan hati, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami mau belajar gaya hidup sehat. Kiranya kami dapat memahami apa itu belajar gaya hidup sehat. Bapa, inilah doa kami, kiranya Kau kabulkanlah. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Gita Maranata, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Rominta, Hadir, Bu. baiklah, supaya lebih semangat kita ice breaking dulu biar kita semangat belajar ya. Ya, Bu. Nanti ikuti Ibu ya. Kita nyanyi di sini sehat, di sana sehat. Ayo Ibu silahkan dulu berdiri. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Di sini sehat, di sana sehat, di mana-mana hidupku sehat, di rumah sehat, di sekolah sehat, di mana-mana hidupku sehat. La 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 la
Ibu persilahkan untuk duduk. Baik, apa di antara kalian yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada, Bu. Ayo, siapa yang ingat? Saya, Bu. Apa pelajaran kita minggu lalu, Nak? Mengembangkan budaya kasih, artinya tidak melakukan kekerasan tetapi saling menyayangi. Iya, berikan tepuk tangan. Iya. Baiklah, salah satu tolong siapkan media kita ya, Nak. Baiklah, pagi hari ini kita memasuki materi gaya hidup sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna gaya hidup sehat dan pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat secara kritis.
Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya hidup sehat secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan penderita narkoba dan penderita HIV/AIDS melalui refleksi secara kritis. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan gaya hidup sehat dengan menghargai tubuh menurut ajaran kitab suci dalam hidup sehari-hari secara kritis dengan menganalisisnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, untuk mendalami materi, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah dengar kata narkoba? Pernah, Bu. Nah, siapa yang tahu apa itu narkoba? Saya, Bu. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan. Nah, karena pagi hari ini kita belajar tentang gaya hidup sehat, apakah ada yang tahu apa itu gaya hidup sehat? Saya, Bu. Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Iya, tepuk tangan. Bagus. Sekarang kita lanjut menonton, ada video akan Ibu sajikan. Nanti kalian tolong simak videonya, karena nanti sesudah kalian menonton dan mengamati video yang Ibu sajikan, nanti kalian akan masuk ke dalam kelompok untuk melakukan diskusi kelompok. Silahkan. Hei, nyadar nggak sih? Dulu tuh kita sering main di sini tahu? Masa iya? Loh, dulu kan tiap sore kita sering main di sini. Masa lu lupa sih? Oh iya, gue baru ingat. Lama juga itu ya. Oh iya. Vin, jambu itu enak nggak? Rasanya gimana sih? Gua kasih tahu nih ya. Pikiran lu jadi lebih tenang, rileks. Kenapa lu mau nyoba? Emang enak gitu? Bang, sakit banget nih. Emang gue peduli? Lu cepat pergi dari... Dimanapun caranya. Baik, sekarang Ibu bagi kalian dalam kelompok. Nanti hitung nomor 1 sampai nomor 4. Begitu seterusnya, sesudah 1, 2, 3, 4, ulangi lagi 1, 2, 3, 4. Nanti dimulai dari kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Ya, sekarang yang nomor 1 jadi kelompok 1, nomor 2 jadi kelompok 2, nomor 3 jadi kelompok 3, dan nomor 4 jadi kelompok 4. Silahkan bentuk kelompok masing-masing. Persilahkan masing-masing kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita mulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, penyebab terjadinya permasalahan dalam video itu karena dipengaruhi temannya untuk menggunakan narkoba. 2. Rasa ingin tahu menyebabkan dia terjerumus menggunakan narkoba. Nah, ciri-ciri penggunaan narkoba yaitu mata cengkung dan merah, berat badan turun drastis, wajah bibir tampak pucat, luka sayatan pada tangan, lebih mudah tersinggung, suka tidur larut malam, bertingkah agresif, menutup diri dari lingkungan dan keluarga, semakin menjauh dari agama, sulit dinasehati. Nah, upaya menghindarkan diri dari bahaya HIV/AIDS dan narkoba yaitu 1. Selektif dalam memilih pergaulan, 2. Jangan coba-coba, 3. Ingat bahaya narkoba, 4. Selalu dekat dengan keluarga, 5. Meningkatkan diri kepada Tuhan, 6. Perbanyak kegiatan positif. Nah, ada sikap kita terhadap pengguna narkoba. 1. Kita harus memandang mereka sebagai sahabat. Jangan jauhi dan menolak mereka karena mereka adalah manusia yang paling kesepian di dunia ini. 2. Berilah mereka peneguhan bahwa mereka dapat mengatasi persoalannya.
dan harus bangkit untuk memulai hidup yang baru, maka kita harus menjadi pendamping mereka. Terima kasih, sekian hasil dari diskusi kami. Baik, kasih tepuk tangan. Sangat bagus. Sekarang lanjut untuk kelompok 2, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu persilakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, penyebab terjadi masalah dalam video karena dipengaruhi temannya, karena ada rasa ingin tahu atau mencoba. 2. Ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, penampilan fisiknya berubah. Yang kedua, suka berbohong dan manipulasi. Yang ketiga, melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, halusinasi dan delusi. Yang nomor 3, upaya menghindari narkoba. Yang pertama, hindari dari rasa penasaran untuk mencoba. Yang kedua, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan. Yang ketiga, hindari pergaulan malam. Yang keempat, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Nomor 4, sikap kita terhadap pengguna narkoba. Yang pertama, berusaha memahami masalah yang dihadapi pengguna. Yang kedua, mengontrol diri saat berhadapan dengan pecandu agar kita tidak ikut terjerumus. Yang ketiga, perlahan-lahan menariknya keluar dari masalahnya, bersikap sabar tapi tegas, bekerja sama dengan orang seperti kepolisian atau rumah sakit untuk membantunya. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu persilahkan, apakah ada di antara kalian yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Tadi penjelasan mereka, kita harus bersahabat bagi orang yang sudah menggunakan narkoba. Bukankah kita akan terjerumus untuk memakai narkoba? Baik, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, kita harus bersahabat dengan mereka, tapi kita juga harus bisa mengontrol diri agar kita tidak terjerumus ke pergaulan mereka, dan kita juga harus bekerja sama dengan tim medis dan kepolisian. Apakah kelompok 3 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Ibu persilakan kembali. Sekarang kelompok 3, Ibu persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Penyebab terjadinya permasalahan dalam video singkat. 1. Karena dipengaruhi temannya untuk menggunakan narkoba. 2. Rasa ingin tahu menyebabkan dia terjerumus menggunakan narkoba. 2. Ciri-ciri pengguna narkoba. Berat badan turun drastis. 2. Mata cekung merah, muka tirus, pucat, bibir kehitaman, batuk, pilek terus-menerus, air mata keluar berlebihan, sakit kepala, keringat berlebihan, tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada bekas luka sayatan. Mudah marah, sensitif, emosi tidak stabil, mudah curiga pada orang lain, cemas berlebihan, berusaha menyakiti diri sendiri, pelupa, susah untuk berkonsentrasi, malas, sikap tidak peduli, sering menyendiri di kamar atau toilet, dan ruang yang gelap, jarang mandi, sering menguap, sering keluar malam, perubahan pergaulan, perubahan cara berpakaian, perubahan aktivitas atau hobi, penurunan prestasi belajar, perubahan pola makan, dan sering bolos. 3. Cara menghindarkan diri dari bahaya narkoba. 1. Jangan pernah mencoba menggunakannya. 2. Mencari tahu tentang apa itu narkoba. 3. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif. 5. Gunakan waktu luang untuk kegiatan. 4. Sikap kita terhadap pengguna narkoba. Sikap menjauhi dalam memusuhi akan membuat dia menjadi tertekan dan lebih dekat kepada sesama pemakai, pengedar dan bandar, maka kita harus menunjukkan empati dan simpati.
Tanggapi dengan tulus dan penuh pengertian dan jadilah penampung curhatan hati secara ikhlas, serta berikan informasi yang benar tentang seluk-beluk narkoba kepada mereka. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ibu persilakan kembali. Baiklah, sekarang Ibu persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, sekarang kita masuk kitab suci. Sekarang Ibu persilahkan buka kitab sucinya dari 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai dengan 17. Apakah sudah dapat semua? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu persilakan salah satu untuk membaca. Saya, Bu. Ya, silakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bait Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang tahu apa kira-kira pesan yang mau disampaikan dari bacaan kitab suci kita tadi? Saya, Bu. Ya, silakan. Karena Santo Paulus menghimbau kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Iya, bagus sekali. Baiklah, perlu kita ketahui sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati peraturan yang ada di negara kita. Salah satunya adalah tidak menggunakan narkoba. Dan bila ada kawan kita, baik mereka beragama Muslim, Hindu, Buddha, yang kebetulan sudah menggunakan narkoba, kita tidak boleh menjauhi. Tidak boleh menjauhi, tetapi harus menjadi sahabat untuk mereka. Karena mereka sangat membutuhkan seorang pendamping untuk memberikan dukungan, memberikan support supaya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Santo Paulus menghimbau orang beriman untuk menghormati dirinya, tubuhnya, karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Nah, dengan kita tidak menggunakan narkoba, maka kita sudah menjaga bait Allah. Narkoba atau HIV/AIDS telah merusak manusia, maka manusia itu sulit untuk menggerakkan akal budi hatinya karena sudah rusak dengan narkoba. Ya, otomatis pikiran kita juga sudah rusak. Nah, upaya gereja juga ada untuk menanggulangi narkoba, yaitu menyatakan kutukan terhadap kejahatan pribadi dan sosial yang menyebabkan dan menguntungkan bagi penyalahguna narkoba, memperkuat kesaksian Injil dari orang-orang beriman yang mengabdikan dirinya kepada pengobatan pemakai narkoba menurut contoh Yesus Kristus yang tidak datang untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya. Ini bisa kita lihat nanti di Injil Matius dan juga di kitab suci Filipi.
menyatakan cinta kasih kebapaan Allah yang diarahkan kepada keselamatan setiap pengguna narkoba dan para penderita HIV/AIDS. Melalui cinta yang mengatasi rasa bersalah, melakukan tindakan pengobatan dan rehabilitas, dan memutuskan mata rantai permintaan atau distribusi narkoba dengan cara memperkuat pertahanan keluarga dan pembinaan remaja di tingkat lingkungan, wilayah, dan paroki. Ya, jadi salah satunya upaya gereja itu yaitu dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan kerohanian baik di keluarga, di gereja, dan juga di paroki. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tes formatif untuk kalian apakah memang pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah betul-betul kalian pahami atau tidak. Ya, sekarang akan Ibu bagikan lembar tes formatif, nanti kalian Ibu silakan untuk menjawab. Satu-satu silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu, apakah pembelajaran kita pagi hari ini sangat menyenangkan? Ya, Bu. Apakah dengan belajar hari ini kalian sudah memahami apa itu narkoba? Sudah, Bu. Apakah kamu sudah menghargai dirimu sendiri? Sudah, Bu. Dan apakah kalian ada yang sudah berempati kepada salah satu kawan apabila ada yang sakit? Sudah, Bu. Yang terakhir, apakah kalian mendukung gerakan pencegahan narkoba dan HIV/AIDS? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Kita kasih dulu tepuk tangan. Sebelum kita berdoa, Ibu ada tugas di Google Classroom. Nanti kalian lihat di sana. Nanti tolong kerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom, dan juga Ibu juga sudah buat di situ materi untuk minggu depan. Jadi nanti kalian tolong pelajari materi kita untuk minggu depan. Baiklah, sekarang Ibu persilahkan salah satu untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur atas berkat-Mu Tuhan, karena Kau telah memberikan kami kesehatan pada hari yang lewat sampai pada hari ini. Pada harinya Tuhan, kami mau pulang, kiranya Engkau berkatilah kami di jalan, begitu juga Tuhan.
pelajaran yang diajarkan ibu guru kami, yaitu gaya hidup sehat Tuhan. Kiranya apa yang diajarkan ibu guru kami tadi Tuhan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terimalah doa anak ini melalui Yesus Kristus Putra kami tunggal Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sampai ketemu kita minggu depan.